Daerah Istimewa Surakarta merupakan daerah otonom setingkat provinsi Indonesia secara de facto yang berdiri antara bulan Agustus 1945 sampai dengan Juli 1946. Penetapan status otonomi khusus ini pada masa tersebut tidak pernah ditetapkan dengan undang-undang tersendiri berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar, tetapi hanya dengan piagam penetapan Presiden tanggal 19 Agustus 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Panitia Nasional Daerah. Pembekuan dan penghapusan status daerah istimewa tersebut tidak terlepas dari munculnya revolusi sosial berupa gerakan anti suap praja di Surakarta yang berlangsung bersamaan dengan revolusi sosial Sumatera Timur. Seperti revolusi sosial Sumatera Timur, gerakan anti suap praja Surakarta ingin menghapuskan sistem kerajaan atas dasar anti feodalisme. Pada saat berdirinya daerah istimewa Surakarta, Dr. Muwardi memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada Pakubuwono XII yang dianggap tidak memiliki pengalaman dalam mengurus urusan kepentingan umum, kurang memiliki keseriusan dan keberanian untuk mengambil keputusan, serta tidak memahami kekuatan revolusi yang bergerak menuju demokrasi barat dan kedaulatan rakyat. Hal ini diperparah dengan hubungan yang tidak harmonis antara Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Pepatih dalam Susuhunan atau Perdana Menteri KRMH Sosro Diningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Disusul dengan pencopotan bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Susuhunan dan Adipati Mangkunegara. Pada bulan Maret 1946, Pepatih Dalam Baru KRMT Yudo Nagoro juga diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Pada April 1946, 9 pejabat kepatian juga mengalami nasib yang sama. Gerakan anti Swapraja meningkat menjadi aksi massa. Satuan Barisan Banteng atau BB yang dipimpin oleh Muwardi berhasil menguasai Surakarta, sementara pemerintah Indonesia tidak dapat menekannya karena pertahanan Jenderal Sudirman. Bahkan Jenderal Sudirman pun berhasil mendesak pemerintah mencabut status daerah istimewa Surakarta. Pada perebutan kota pada bulan Januari 1946, Barisan Banteng menculik Pakubuwono XII, Kanjeng Ratu, dan Suryo Hamijoyo, menuntut agar Sunan disejajarkan dengan pemimpin populer lainnya sebagai bung, yang artinya kawan atau saudara. Motif lainnya adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai oleh kedua monarki untuk dibagi-bagikan kepada kaum tani atau land reform oleh gerakan sosialis anti Swapraja. Selain itu, mereka juga menuntut agar dia melepaskan kekuasaan politiknya dan bergabung dengan pemerintah republik. Akibat peristiwa ini, pada Mei 1946, pemerintah Syahrir menangkap 12 tokoh PNI dan BB, termasuk Dr. Muwardi. Tentu saja BBRI tidak terima dengan penangkapan itu. Mereka kemudian mengadakan demonstrasi besar-besaran di Surakarta untuk menuntut pembebasan pemimpin mereka. Aksi tersebut ditanggapi positif oleh pimpinan TRI atau Tentara Republik Indonesia, Jenderal Sudirman, dengan melepas 12 orang tersebut. Kondisi yang semakin genting di Surakarta memuncak pada peristiwa 3 Juli ketika Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir diculik oleh oposisi Republik Persatuan Perjuangan atau Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pemimpin sipil, diantaranya adalah Tan Malaka dari Partai Komunis Indonesia. PM Syahrir disekap di rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah dengan pemberontakan ini dan memerintahkan Polres Surakarta untuk menangkap para pemimpin pemberontak. Pada 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan tertangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan.
Namun, pada tanggal 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 pimpinan Maijen Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan 14 pimpinan pemberontak. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, Panglima Angkatan Darat di Surakarta, untuk menangkap Maijen Sudarsono dan para pemimpin pemberontak. Namun Soeharto menolak perintah tersebut karena tidak ingin menangkap pemimpinnya sendiri. Dia hanya akan menangkap para pemberontak jika ada perintah langsung dari Panglima TNI Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai perwira yang keras kepala. Setelah penculikan tersebut, beberapa pasukan oposisi berusaha menyerang Istana Kepresidenan di Yogyakarta, namun berhasil digagalkan. Maijen Sudarsono dan para pemimpin pemberontak dilucuti dan ditangkap di dekat Istana Kepresidenan di Yogyakarta oleh pengawal presiden setelah Letkol Soeharto berhasil membujuk mereka untuk menghadap Presiden Soekarno. PM Syahrir kemudian dibebaskan dan Mayor Jenderal Sudarsono serta para pemimpin pemberontak dijatuhi hukuman penjara. Meskipun beberapa bulan kemudian para pemberontak diampuni oleh Presiden Soekarno dan dibebaskan dari penjara. Dengan rasa takut menyebar setelah pergulakan politik dan penculikan terus-menerus, pemerintah pusat Republik Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Sudarsono dengan pemerintah daerah istimewa Surakarta diwakili oleh Pakubono XII, Mangkunegara VIII, KRMTH Wuryo Ningrat, dan KRMTH Parto Handoyo membuka putaran perundingan membahas masa depan Surakarta. Rapat diselenggarakan di Gedung The Javase Bank atau DJB Agenscape Surakarta yang sekarang adalah Bank Indonesia Solo. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU nomor 16/SD/1946 yang memutuskan Surakarta menjadi kresidenan sementara atau kresidenan di bawah penduduk dan merupakan bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Dan bahwa baik Pakubono XII maupun Mangkunegara VIII tidak lagi diperbolehkan ikut serta dalam politik atau pemerintahan dan hanya sebagai simbol. Pada tanggal 8 Agustus 1946, pemerintah pusat Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Surakarta bertugas mengurus urusan daerah sebagai pengganti KNI Daerah Istimewa Surakarta, sedangkan kekuasaannya tetap berada di tangan residen yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dalam waktu kurang dari setahun, pada bulan Juni 1947, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU nomor 16/47 yang menetapkan pembentukan kota-kota yang dipimpin oleh wali kota termasuk Surakarta. Kekuasaan Kasunanan Surakarta di Ningrat dan Kadipaten Mangkunegaran semakin terbatas dan terpinggirkan akibat Undang-Undang tahun 1948 yang mengatur tentang pengangkatan kepala daerah istimewa terdahulu yang selalu dipilih dari keturunan keluarga kerajaan. Akhirnya Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan tertanggal 3 Maret 1950 menyatakan bahwa wilayah Sunanan dan Mangkunegaran secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kedua dekret tersebut mengakhiri status istimewa Surakarta dan menggabungkan provinsi tersebut ke Jawa Tengah.